Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali pada mata kuliah algoritma dan kompleksitas ya. Kali ini kita akan membahas tentang metode. Nah, yang pertama adalah pengertian dari metode sendiri ya, yakni sebuah blok dari kode program untuk melakukan suatu aksi tertentu. Selanjutnya berisi baris-baris perintah yang diberi sebuah nama yang nantinya nama ini dapat dipanggil berulang kali. Sebenarnya apa sih manfaat dari kita menggunakan metode gitu ya? Nah, yang pertama adalah membuat kode program lebih maintainable, kemudian mengurangi redundansi kode program, kemudian program menjadi lebih terstruktur dan rapi. Nah, sebenarnya metode ini terdapat dua jenis ya, ada void dan return. Metode yang mengandung void itu adalah metode tanpa nilai balik. Jadi metode ini berisikan kode program dengan tujuan tertentu tanpa mengembalikan sebuah nilai. Kemudian untuk metode return, yakni metode dengan nilai balik, atau metode yang akan mengembalikan sebuah nilai yang sesuai dengan tipe data dari metode itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi ya dengan fungsi, prosedur, ataupun metode. Sebenarnya apa sih perbedaannya gitu ya? Nah, bagi teman-teman yang mungkin dulunya sudah mempelajari atau pernah mempelajari untuk pemrograman yang terstruktur, memang mereka dibagi menjadi dua, ada prosedur atau fungsi. Nah, sebenarnya metode itu adalah prosedur dan juga fungsi gitu ya. Tetapi yang seperti apa gitu ya? Jadi kalau dulu kita belajar tentang pemrograman terstruktur yang dinamakan dengan prosedur itu adalah metode tanpa nilai balik gitu ya. Sedangkan fungsi itu adalah metode dengan nilai balik. Sehingga kalau kita berbicara tentang Java, apalagi tentang pemrograman berorientasi objek gitu ya, nantinya teman-teman hanya akan mengenal yang namanya adalah metode. Jadi entah itu prosedur atau entah itu fungsi atau function, mereka sama-sama dinamakan sebagai metode. Metode itu akan terdiri dari input dan output. Nah, kalau di sini teman-teman baca input itu kan berarti lebih dari satu ya inputannya, kemudian output itu hanya ada satu tanpa S gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kerja metode itu gitu ya. Nah, jika teman-teman masuk ke kode program di Java gitu ya, teman-teman pasti akan mengenal yang namanya adalah main. Biasanya di situ akan ada public, static, void, main, argumen, dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman pasti tahu juga ya bahwa kode program itu akan dibaca secara sekuensial gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, pada saat kode program di main itu dibaca, kemudian dilaksanakan atau dikerjakan gitu ya. Kemudian ada pemanggilan metode hitung luas gitu ya. Maka sebenarnya inilah yang terjadi gitu ya. Metode hitung luas yang dipanggil pada metode main ini akan meloncat kepada metode hitung luas gitu ya. Nah, pada metode hitung luas ini dia juga akan melakukan atau mengerjakan kode program yang terdapat pada metode tersebut. Dan selanjutnya metode hitung luas itu nanti akan memberikan hasil pada metode hitung luas yang dipanggil pada metode main. Nah, sehingga pada saat metode main ini memanggil metode hitung luas, maka dia akan melemparkan input kepada metode hitung luas yang nantinya akan dilakukan proses dan menghasilkan output yang nantinya akan ditampilkan pada metode main, yang kemudian akan dilanjutkan dengan mengerjakan kode program sampai dengan selesai. Nah, untuk input sendiri sebenarnya bisa kosong atau lebih dari satu input parameter gitu ya, karena di sini tadi disebutkan bahwa inputs gitu ya. Jadi boleh kosong atau juga bisa lebih dari satu parameter. Nah, output pun juga begitu gitu ya, bisa 0 atau bisa 1 return value atau nilai kembali. Saya berikan contoh seperti ini ya. Di sini ada public class latihan 1. Kemudian di sini ada static int cc. Nah, teman-teman bisa analisis ya. Kalau saya meletakkan sebuah variabel berada di sini, maka dia akan bersifat sebagai variabel global.
Kemudian di sini adalah metode main-nya tadi ya, public static void main string argument. Kemudian ada beberapa baris perintah. Nah, yang di sininya nanti akan memanggil metode. Contohnya di sini adalah metode tampil gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi akan ada, nah kemudian di bawahnya ini lagi akan ada pendefinisian tentang metode-metode lagi. Yang pertama adalah metode hitung keliling, hitung luas, dan metode tampil. Nah, sebagai contoh yang tadi gitu ya, sebenarnya untuk metode public static void main ini nanti akan memanggil metode tampil, di mana pada saat metode tampil ini dikerjakan, maka dia akan meloncat pada metode private static void tampil di sini. Nah, setelah itu akan masuk kepada kode program yang harus dijalankan. Di sini sistem out println keliling sama dengan hitung keliling sisi. Nah, hitung keliling di sini dia juga memanggil metode. Nah, metode yang mana? Nah, untuk hitung keliling ini dia akan masuk atau meloncat pada metode hitung keliling yang ada di sini. Nah, hitung keliling di sini membutuhkan satu buah input parameter, yakni sisi, di mana nanti akan dilakukan perhitungan return 4 kali sisi. Nah, setelah ini selesai, dia akan kembali lagi pada metode tampil, di mana lanjutannya adalah sistem out println hitung luas. Maka dia lagi-lagi akan melompat pada metode hitung luas, di mana dia akan memberikan nilai kembaliannya adalah sisi kali sisi. Oke, kalau teman-teman masih bingung tentang metode, nggak masalah gitu ya. Nah, kita akan belajar mengenai pendefinisian sebuah metode. Jadi, sebuah metode itu sebenarnya memerlukan komponen ini. Ada access modifier, kemudian ada return data type, kemudian ada method name, kemudian ada parameter inputnya tadi ya. Parameter input itu boleh kosong atau bisa satu atau lebih dari satu. Jadi kalau contoh penulisan di sini diberikan dua buah input parameter ya. Ada parameter pertama tipe datanya, kemudian nama variabel dari parameter pertama, kemudian dipisahkan dengan tanda koma di sini. Ada tipe data untuk parameter yang kedua dan variabel name dari parameter yang kedua. Kemudian jangan lupa ada tanda kurung kurawal buka. Nah, contohnya akan menjadi seperti ini. Private int hitung luas, kemudian int sisi. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas tentang access modifier. Nah, di Java, access modifier itu akan ada 3 sebenarnya. Jadi, apa sih access modifier itu? Access modifier itu adalah who has access to this method. Siapa sih yang boleh mengakses metode tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 untuk access modifier yang bisa teman-teman gunakan. Ada public, ada private, ada protected. Nah, apa bedanya gitu ya? Nah, untuk yang pertama, untuk public, jadi sebenarnya hampir mirip dengan kayak artis-artis gitu ya. Jadi semua orang itu bisa melihat profilnya atau bisa mencari atau bisa menggunakan metode tersebut. Ya. Kemudian ada private gitu ya. Jadi kalau private itu hanya bisa dikenali oleh dirinya sendiri gitu ya, atau bahasanya bisa dikenali pada kelas itu saja. Nah, kalau protected beda lagi, dia lebih terproteksi. Sehingga kalau kita ingin mengaksesnya, kita butuh bantuan metode yang lain. Yang nantinya metode bantuan itulah yang dapat kita gunakan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan protected akan sedikit ribet gitu ya. Tapi apa sih manfaatnya? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, contoh di sini private int hitung luas, int sisi. Jadi access modifier itu ada di paling depan ya, ada private ini tadi sehingga dia bisa dikenali pada kelas tertentu. Nah, selanjutnya adalah return data type. Nah, return data type ini contohnya adalah int gitu ya. Nah, int ini adalah nantinya hasil yang akan dikembalikan untuk si pemanggil metode tersebut.
Nah, kemudian untuk method name, nah contohnya adalah ini ya, hello my name is hitung luas. Nah, untuk penamaan metode ini dia dituliskan secara lower camel case ya, sehingga diawali dengan huruf non kapital. Nah, pada materi-materi sebelumnya kita juga sudah berbicara tentang penamaan ya. Penamaan ini sebenarnya hampir mirip juga dengan penamaan variabel. Jadi setidaknya pada saat kita menamai sebuah metode, dia akan mewakili sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh metode tersebut. Selanjutnya adalah input parameter. Jadi, what's the first input to the method? Jadi, inputan apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh metode tersebut? Nah, contoh di sini adalah private int hitung luas. Nah, int sisi inilah sebagai input parameter. Untuk input parameter ini akan membutuhkan tipe data dan nama variabel dari parameter inputnya. Nah, contoh untuk metode dengan dua buah input parameter gitu ya. Saya contohkan di sini adalah private int hitung luas, kemudian ada int panjang, kemudian koma int lebar. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Jadi, untuk metode yang ini private int hitung luas int sisi ini sebenarnya lebih pas digunakan pada saat kita akan menghitung luas dari sebuah persegi. Kemudian untuk contoh yang ini adalah untuk menghitung luas persegi panjang, di mana akan terdapat panjang dan lebar. Nah, jangan lupa ya saat kita menggunakan dua buah parameter input harus dipisahkan dengan tanda koma. Sehingga pada saat kita mendefinisikan sebuah metode, komponen yang harus ada adalah access modifier tadi, return data type, method name, parameter input data type, parameter input variable name yang pertama, kemudian ada tanda koma, parameter data type kedua, parameter variable name yang kedua, kemudian tanda kurung tutup, dan tanda kurung kurawal buka yang diikuti oleh kode program dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini ya, private int hitung luas dengan input parameternya satu adalah int sisi contohnya di sini. Nah, selanjutnya untuk di Java ya, teman-teman juga harus mengenal yang namanya static versus non-static. Jadi contoh yang saya berikan tadi semuanya menggunakan static gitu ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara static dan non-static ini gitu ya. Nah, saya contohkan di sini. Pada saat kita membuat sebuah metode non-static, maka akan menjadi seperti ini ya. Private int hitung luas, kemudian int sisi dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, di sini akan dikerjakan kode programnya. Atau yang kedua akan menjadi seperti ini, private static int hitung luas, int panjang, int lebar. Nah, perbedaannya adalah bagaimana caranya kita melakukan pemanggilan pada metode tersebut. Jadi pada saat kita membuat metode dengan keyword static, maka kita dapat melakukan pemanggilan pada metode tersebut secara langsung atau tanpa menggunakan kata kunci new. Berarti kebalikan ya, untuk yang non-static kita harus menggunakan kata kunci new. Nah, saya sudah kembali lagi ke netbin-nya ya. Contoh tadi adalah kita semuanya menggunakan static. Jadi yang pertama adalah kita tadi masuk pada metode public static void main, kemudian di dalamnya akan ada scanner, masukkan sama dengan new, scanner system in, kemudian system out println masukkan sisi. Kemudian akan disimpan pada variabel sisi. Nah, variabel sisi di sini adalah mengacu pada variabel global, di mana saya tadi sudah mendeklarasikannya di sini ya, sehingga untuk metode main dia akan mengenali variabel sisi. Sisi sama dengan masukkan titik next in. Nah, kemudian pada saat dilakukan running, maka yang dikerjakan pertama kali adalah public static void main-nya tadi ya. Maka yang akan tampil pertama kali adalah masukkan sisi ini. Kemudian akan disimpan inputan dari user ke dalam variabel sisi.
Nah, selanjutnya kode program yang akan dikerjakan adalah tampil. Nah, tampil tadi adalah sebuah metode yang dipanggil di mana kode program aslinya adalah di sini gitu ya, ada di sini. Nah, karena kita masih dalam satu kelas gitu ya, mungkin tidak akan sulit mencari metode sumbernya, tetapi jika mungkin sudah lebih dari ratusan atau bahkan ribuan kode program gitu ya, teman-teman bisa juga melompat langsung kepada metode yang dituju dengan cara teman-teman tekan tombol kontrol, kemudian arahkan pada metode yang dituju. Kemudian teman-teman klik di situ. Nah, maka kursornya akan diarahkan pada metode yang diinginkan. Nah, di sini private static void tampil. Metode di situ, kode program yang harus dijalankan tadi adalah sistem out println keliling sama dengan hitung keliling. Nah, ini tadi juga memanggil metode. Nah, bisa kita tekan tombol kontrol, kemudian klik ya. Nah, hitung keliling di sini. Private static in hitung keliling. Nah, mungkin saya akan jelaskan juga ya. Untuk private static in hitung keliling ini berarti metode dengan nilai balik. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan di sini ada int. Int, kenapa sih Bu di sini harus int? Kenapa nggak string gitu ya? Misalnya. Nah, yang akan dikembalikan di sini adalah hasil dari perkalian antara 4 dikalikan dengan sisi. Maka sudah pasti hasilnya akan berupa nilai integer juga. Sehingga untuk return data type-nya yang lebih tepat adalah tipe data int atau integer. Kemudian untuk yang private static void tadi ya, berarti kalau metode tersebut mempunyai keyword void, maka metode tersebut adalah metode tanpa nilai kembali, gitu ya. Jadi meskipun di sini nantinya adalah akan menampilkan sebuah string gitu ya, tetapi bisa saja kita tidak memberikan return data type. Nah, selanjutnya adalah untuk kode program yang kedua, sistem out println luas sama dengan hitung luas. Kita tekan kontrol, kemudian klik, nah hitung luasnya ada di sini. Oke, itu adalah untuk metode statik. Nah, bagaimana jika kita mengubahnya menjadi metode non-static gitu ya. Misalnya untuk private static void tampil di sini saya ubah menjadi non-static gitu ya. Nah, maka akan terjadi kesalahan pada pemanggilan metodenya. Non-static method tampil cannot be referenced from a static context. Bagaimana caranya agar metode tampil ini dapat kita panggil gitu ya? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk metode non-static itu harus menggunakan keyword new. Sehingga yang harus kita lakukan adalah, nah kita harus mengenalkan dulu nama kelasnya, yakni ada latihan 1 ya. Kemudian kita buat alias dulu. Misalnya tampilan. Kemudian sama dengan new. Nah, harus ada keyword new ini. Kemudian latihan 1, enter, kemudian tanda titik koma. Barulah di sini kita bisa memanggil metode tampil, yakni tampilan titik tampil. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah cara pemanggilan metode non-static. Jadi akan sangat berbeda ya cara pemanggilannya antara metode statik dan metode non-statik. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait tentang metode dengan nilai kembali atau return value gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk metode yang mempunyai nilai kembali dan yang tidak mempunyai nilai kembali. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, yang paling kentara adalah di sini ada keyword return gitu ya. Sedangkan pada metode yang tanpa nilai balik tidak diberikan keyword return. Nah, itu adalah perbedaannya ya. Sehingga jika kita membuat sebuah metode dengan nilai balik, maka yang pasti harus ada adalah return. Nah, kalau misalnya saya tulis lagi nih di sini return
Misalnya 2 kali sisi, titik koma. Nah, sebenarnya kan sama ya, tetapi coba kita cek apa kesalahannya di sini. Unreachable statement. Sehingga kalau kita gunakan ALT enter pun akan tetap sama gitu ya. Diberikan keterangannya adalah unreachable statement. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat kita membuat sebuah metode dengan nilai kembali, yang akan menjadi akhir dari kode program tersebut adalah dengan adanya keyword return. Nah, misalnya nih, saya di sini nggak kepengen ada return dulu. Misalnya saya tambahkan dulu untuk luasnya ya. Jadi int luas itu sama dengan 4 dikalikan sisi, kemudian tanda titik koma. Nah, yang di sini dia nggak akan protes gitu ya. Jadi sebenarnya benar gitu, boleh gitu ya maksudnya. Sehingga untuk returnnya bisa kita ubah menjadi memanggil variabel luas. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk variabel luas ini dia hanya berlaku secara lokal gitu ya. Jadi dia tidak akan dikenali oleh metode yang lainnya. Nah, misalnya nih. Nah, di sini misalnya saya pengen memanggil variabel luas dengan langsung menuliskan luas sama dengan misalnya sisi dikali sisi. Nah, maka pasti akan terjadi error ya. Errornya kenapa? Cannot find symbol. Jadi simbol variabel luas, location-nya ada di kelas latihan 1. Kalau kita gunakan ALT enter, nah maka dia akan diberikan pilihan gitu ya, create local variable kah? Nah, klik. Nah, jadi antara luas yang ada pada metode hitung luas dan luas yang ada pada metode hitung keliling itu akan berbeda. Oke, sampai di sini dulu ya materi tentang metode. Semoga dapat menambah pengetahuan dan ilmu buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.